Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wasikum wa nafsi bitaqullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Umat al-Islam, janillah wa iyyakum. Zakat merupakan ibadah maliyah ijtimaiyah yang punya posisi penting, strategis, dan menentukan. Jika dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, bukti dari penting zakat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam di mana zakat menjadi sumber penerimaan negara yang berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam. Pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, serta penyedia layanan kesejahteraan sosial. Pengertian zakat sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu jumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat, terutama fakir miskin, menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Pengertian zakat dilihat dari berbagai referensi yang tersedia memiliki berbagai macam makna, meskipun secara redaksi berbeda satu dengan lainnya. Akan tetapi, pengertian zakat menjurus pada suatu makna yang sama sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Quran Surat At-Taubah ayat 103, yakni untuk mensucikan jiwa dan harta. Zakat sendiri banyak ditafsir oleh banyak ulama dengan tafsiran yang berbeda-beda. Yang pertama, pengertian zakat yaitu at-tahuru, membersihkan atau mensucikan. Pengertian zakat tersebut sejalan dengan pendapat Abu Hasan Al-Wahidi dan Imam Nawawi, maksudnya orang yang berzakat karena Allah Ta'ala bukan dipuji oleh manusia, maka Allah Ta'ala membersihkan dan mensucikan harta, baik harta maupun jiwanya. Selanjutnya pengertian zakat memiliki makna al-barakatu atau berkah, yaitu orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Keberkahan tersebut akan berdampak ke kehidupan, karena harta yang digunakan merupakan harta yang bersih, karena telah melalui proses pembayaran zakat. Yang ketiga, pengertian zakat memiliki makna anumu, yang artinya tumbuh dan berkembang. Hal tersebut menegaskan, jika orang yang menunaikan zakat hartanya selalu tumbuh dan berkembang, sebab ada kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan oleh kewajiban zakatnya. Kemudian yang terakhir, pengertian zakat memiliki makna as-solahu atau beres, atau juga disebut juga bagus. Orang yang menunaikan zakat hartanya selalu bagus, tidak bermasalah, dan terhindar dari masalah. Bahkan bagi orang yang terbiasa zakat merasakan kepuasan atau qanaah terhadap harta yang dimilikinya. Hukum melaksanakan zakat. Setelah memahami pengertian zakat di atas, perlu juga kita memahami hukum dari zakat. Zakat termasuk dalam rukun Islam yang ketiga dan wajib hukumnya bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat zakat. Adapun syarat-syarat zakat yang tertuang dalam Al-Quran, sebenarnya tidak seluruh umat muslim wajib membayar zakat. Sebab terdapat beberapa syarat zakat yang harus dipenuhi supaya bisa menunaikan ibadah zakat. Adapun syarat-syarat tersebut
Yang pertama, beragama Islam tentunya. Dua, berakal dan baligh. Maksud di sini tidak memiliki gangguan jiwa. Dan baligh di sini artinya sudah dewasa. Yang ketiga, merdeka. Ini bukan budak ya. Merdeka bukan budak. Yang keempat, mempunyai nisab atau harta berlebih. Artinya, bagi yang tidak mempunyai harta berlebih, itu tidak wajib membayar zakat. Yang kelima, punya harta secara penuh dan didapatkan dengan cara halal. Adapun macam-macam zakat yang kita peroleh, kita tahu ya dari sejak pendidikan dasar, menengah pertama, menengah atas, mungkin yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi sama dalam pendidikan Islam kita akan selalu ya diperkenalkan tentang zakat. Ada beberapa zakat yang serta perhitungannya paling penting yang harus dipahami antara lain. Yang pertama, zakat fitrah. Mengacu hadis yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW, Ibnu Umar, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sya' dari kurma atau 1 sya' dari gandum terhadap hamba dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak-anak serta dewasa dari kaum muslimin, dan diperintahkan agar mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang berangkat menunaikan sholat Idul Fitri. Keutamaan zakat fitrah. Terdapat keutamaan dan faedah dari zakat fitrah yang dapat kita lihat pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang berbunyi bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan keji dan sebagai bekal makanan bagi orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Berdasarkan hadis tersebut, maka keutamaan zakat fitrah dan faedah yang antara lain, 1, membersihkan diri dari dosa, perbuatan keji, dan penyempurna puasa. Keutamaan zakat fitrah yang pertama dapat dilihat dari kemanfaatan bagi yang berpuasa, bahwa dengan melakukan zakat fitrah ini akan membersihkan diri dari dosa dan perbuatan keji serta sebagai penyempurna dari puasa yang sudah dilakukan selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Karena dalam tabiatnya manusia sekalipun dalam keadaan berpuasa kadangkala masih berbuat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti berkata kotor, berdusta, hasut, dengki, dan lain sebagainya kepada manusia yang lain. Oleh karena itu, zakat fitrah ini hadir sebagai pengganti dan penyempurna terhadap hal-hal yang masih kurang. Keutamaan zakat fitrah yang kedua adalah dilihat dari kemaslahatan umat, bahwa dengan mengeluarkan zakat fitrah menjadi bukti kepedulian antara sesama muslim, terlebih terhadap fakir miskin yang sangat membutuhkan uluran tangan saudara muslim yang lain. Pengertian zakat mal yaitu zakat harta sebagai zakat terhadap benda-benda seperti uang, emas, surat-surat berharga, di mana zakat mal ini jika sudah mencapai haul atau waktunya selama 1 tahun, maka zakat mal itu berlaku bagi kepemilikan harta yang berlebih. Demikian pembahasan zakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari lapangkan hati menyambut bulan suci penuh berkah dan kegembiraan. Selamat datang bulan Ramadan 1442 Hijriah dan selamat menjalankan ibadah puasa.